Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua ku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Four of Swords. Ada 4 pedang. 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 4 pedang ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana sebenarnya kehidupan kamu, ya, mohon maaf, dapat aku akui. Banyak banget energi-energi negatif, orang-orang toksik yang seakan-akan mereka ingin menghancurkan kehidupan kamu dari segala penjuru arah. Ya, bisa saja mereka itu iri, dengki, ya terhadap segala pencapaian kamu, ataupun mungkin karena faktor-faktor yang lain, teman-teman. Tetapi memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya kamu harus berhati-hati, waspada. Ikuti intuisi kamu, karena sebenarnya kamu juga sudah mengetahui siapa-siapa saja orang yang mungkin ingin menghancurkan kehidupanmu, teman-teman. Ya, membenci kehidupan kamu. Oke? Kemudian, pada kartu berikutnya, aku punya Two of Pentacles. Ada 2 koin. Nah, ternyata beberapa dari mereka yang membenci kehidupan kamu dan berupaya menghancurkan kehidupan kamu di sini, ini memang yang pertama terlihat adalah sebuah persaingan ya, teman-teman. Seakan-akan persaingan yang terjadi ini adalah sesuatu hal yang nggak benar gitu loh. Ya, contoh seperti ini. Ketika mungkin kamu punya usaha, ya kan, salah satu orang yang menjadi orang yang iri itu ya teman-teman adalah seseorang yang mungkin menjadi salah satu pesaing kamu gitu ya. Mungkin dia juga punya usaha ya, dan bahkan di dalam circle pekerjaan kamu ya, hampir di segala lini sih sebenarnya, hampir di segala aspek ya. Jadi memang kamu kudu hati-hati ya teman-teman. Oke. Nah, lalu apa yang membuat mereka iri lagi teman-teman? Ternyata kamu selalu unggul di dalam segala hal gitu, dan ini juga yang membuat kamu bingung gitu. Kamu mungkin nggak pernah mencari muka, mungkin kamu nggak pernah merasa diri kamu tuh hebat, ya, dan lain sebagainya. Ya karena memang segala sesuatunya itu adalah takdir Tuhan, kehendak dari Tuhan. Nah, kemudian aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang memang sangat istimewa, teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu bakal berputar. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Nah, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, tentu secara energi memang ini sangat luar biasa banget loh. Ya, ada perubahan-perubahan besar yang sepertinya memang akan terus kamu alami nantinya. Jadi semakin banyak orang yang membenci, tidak suka, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, maka semakin bagus, semakin baik. Kenapa, teman-teman? Karena kamu akan memperoleh sesuatu hal yang lebih, ya artinya di balik ujian yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kamu, tantangan-tantangan yang ada, teman-teman, ini akan semakin membuat kehidupan kamu lebih baik, ya kan?
banjir keberuntungan ini selalu saja identik juga tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki itu akan benar-benar sangat berlimpah ruah banget loh teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Cups. Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi sebagai energi penutup, ini kartu yang lagi dan lagi sangat istimewa teman-teman. Ternyata memang kamu adalah orang-orang pilihan yang mungkin saja tidak akan dengan mudah ya mampu untuk dijatuhkan oleh mereka. Ya bukan berarti sih kamu lantas harus berbangga diri, bersombong diri. Tidak. Ya, tetapi tetap sebuah kehati-hatian dan kewaspadaan diri kamu terhadap energi-energi yang toksik yang berada di sekeliling kamu harus benar-benar juga kamu perhatikan teman-teman. Ya, tetapi memang yang jelas semua ujian pasti bakal ada sebuah akhir yang baik tentunya, iya kan? Nah, jadi ketika diuji dengan berbagai orang-orang yang toksik, kamu dibenci begitu banyak orang yang nggak masalah, teman-teman. Ya, berarti itu menunjukkan bahwasannya kamu lebih baik daripada mereka dan yang paling terpenting adalah Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang lebih indah, lebih baik, tentu lebih besar untuk teman-teman Virgo semua. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Aku punya The Hanged Man, teman-teman. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu. Nah, perjuangan dan pengorbanan tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika memang selama ini kamu selalu berupaya berusaha untuk bisa mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik, ya kan? Siapa sih yang nggak ingin agar kehidupan ekonominya, keuangannya itu bisa lebih baik? Dan aku melihat sebuah tanda-tanda bahwasannya apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman, ya juga akan memperoleh hasil yang luar biasa, hal yang baik. Kenapa aku katakan demikian? Nah, aku punya The Devil. Ini hampir sama dengan energi yang aku katakan dari poin pertama. Orang-orang yang membenci kehidupan kamu, tidak suka terhadap kehidupan kamu, dan ingin menghancurkan kehidupan kamu ya. Jadi selama ini mereka memang selalu saja berusaha berupaya untuk menutup jalan keresakian kamu. Ya, bukan hanya mungkin dengan sekedar membenci, memfitnah dan lain sebagainya, tapi mereka juga menggunakan magicnya teman-teman. Ya, untuk menutup jalan keresakian kamu loh. Nah, kemudian aku punya ini, ada Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan yang bakal sebenarnya, ya bakal lebih baik. Kamu akan meninggalkan fase-fase sulit dan akan menghadapi sebuah fase yang bakal lebih baik lagi, yaitu sebuah kondisi ekonomi keuangan yang lebih baik lah pokoknya ya. Nah, kemudian aku punya The World. Sebagai energi penutup teman-teman, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Kamu akan berhasil menaklukkan, perumpamannya itu menaklukkan dunia. Nah, jadi secara global, tentu ini sesuatu hal yang besar teman-teman. Ya kan? Ya ibaratkan kamu bakal sukses besar. Bakal ada kondisi keuangan ekonomi kamu yang bakal meningkat, meroket tajam loh di sini. Ya, kamu akan memperoleh segala sesuatunya dengan cukup sempurna. Nah, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, aku rasa nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya ya. Dan untuk orang-orang yang berusaha berupaya untuk menutup jalan keresahan kamu dengan magic dan guna-guna, aku rasa ya mereka bakal menerima akibatnya deh, ya kan? Akan ada sebuah hukum bertuai, teman-teman, yang akan terjadi. Mungkin saja ketika kehidupan kamu semakin meningkat, meroket, kehidupan mereka bakal hancur. Seperti itu. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Nah, bagaimana energi kehidupan rumah tangga kamu dalam pekan ini, teman-teman? Aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Kemudian aku punya The High Priestess. Dan kemudian aku punya Nine of Wands. Nah, untuk teman-teman Virgo yang sudah berumah tangga, ya, aku akui sih sebenarnya ada konflik rumah tangga yang sangat begitu besar. Ada masalah kehidupan rumah tangga yang sangat begitu besar, rumit, teman-teman. Ya mungkin nggak semua,
Tetapi ada pula kabar baik yang akan kamu terima dalam pekan ini, teman-teman. Nah, aku melihat memang ada sebuah indikasi tentang hadirnya, datangnya pihak ketiga di dalam rumah tangga kamu. Pada akhirnya sebuah ikhtiar, upaya, usaha yang kamu lakukan di sini secara spiritualitas. Artinya, kamu lebih berusaha untuk apa ya, mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Maka bakal ada kabar yang sangat mengejutkan nanti, teman-teman. Ketika kamu dalam fase yang sudah cukup berpasrah banget dengan keadaan yang ada, yang terjadi, teman-teman, pada akhirnya ini, ya, dia bakal kembali kok datang, teman-teman. Dia sendiri nanti bakal datang. Ketika selama kamu berupaya berusaha. Nah, berarti ada indikasi, teman-teman, tentang adanya magic, ya kan? Yang mungkin sedang mempengaruhi dia, dan ketika kamu lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, ternyata doa-doamu terkabul. Ya, mungkin dari doa-doamu itulah yang membuat semua magic di dalam tubuh dia, diri dia, teman-teman, itu hancur, ya kan? Sehingga dia kembali mengingat dan kembali kepada kamu. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Ada strength, ada 4 cangkir, dan aku punya Knight of Swords. Oke. Melihat tentang bagaimana sih energi hubungan asmara berpacaran dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Sebenarnya energinya cukup positif ya teman-teman. Hanya saja aku melihat ada sebuah titik jenuh sih di dalam sebuah hubungan. Ya kan, sebuah titik jenuh ini selalu saja identik sih sebenarnya dengan beberapa hal, mungkin terkait dengan sebuah sikap ya kan yang terlalu ego, mungkin dengan beberapa apa ya teman-teman. Ya terkadang ketika terlalu lama menjalin sebuah hubungan dan tidak ada sebuah tujuan yang pasti yang jelas, ini memang terkadang membuat salah satu dari kamu merasa bimbang teman-teman untuk melanjutkan. Ya seakan-akan kan nggak ada tujuan sama sekali ya, hanya sekedar berpacaran doang ya. Gimana ya? Jadi ya kesannya kok nggak ada kepastian banget. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, semuanya penting untuk dikomunikasikan dengan lebih baik, ya kan? Jadi ketika ada komunikasi yang lebih baik, maka semuanya akan lebih baik sih sebenarnya. Ya, tujuan ataupun harapan keinginan kamu untuk mungkin ke jenjang yang lebih serius ataupun ke ya agar langgeng ya sebenarnya masih tetap ada ya teman-teman. Yang paling penting adalah ada komunikasi lah ya yang dilakukan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 9 cangkir. Raja koin, dan aku punya raja pedang. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman, ini luar biasa banget loh. Ya. Ada pencapaian besar, penaklukan besar, kehidupan yang lebih baik juga dari kondisi ekonomi ataupun rezeki ya, kehidupannya bakal lebih mapan. Dan secara energi, berbicara masalah jodoh dan asmara teman-teman, kamu berpotensi berpeluang ya kan, akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup yang mungkin kehidupannya terlihat akan lebih mapan. Ya, memang aku akui ini orang sebenarnya sangat berkomitmen, hanya saja terkait dengan keegoisannya. Ya, jadi ini energi sangat ego banget, egonya tinggi banget teman-teman. Ya mungkin namanya manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, tetapi dia orang yang akan sangat berusaha untuk apa ya, memberikan hal yang terbaik deh. Ya, next. Ya mungkin keegoisannya itu karena takut kehilangan, bisa saja teman-teman ya. Sebuah sikap yang terlalu overprotective sih memang. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, ya aku melihat ada sebuah harapan, keinginan, dan impian kamu, ya kan? Mungkin kali ini apa yang menjadi harapan, keinginan kamu, ya? Tentang kehidupan yang lebih baik, aku rasa terwujud lah, ya kan? Kedekatan kamu dengan seseorang mungkin ini awal yang baik teman-teman, ya. Sebelum apa ya? Ataupun ini awal yang baik ketika kamu berharap kamu ingin dipertemukan dengan sosok orang yang tepat. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ada potensi bahwasannya dialah orang yang akan bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan. Nah, di sini keberkahan, keberuntungan, ada juga kelimpahan materi dan rezeki, teman-teman. Jadi energinya cukup positif.
Next, poin terakhir. Kita akan lihat 12 tanggal lahir ya, yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo. Nah, aku punya tanggal 15, 23, tanggal 4, 21, tanggal 16, tanggal 2, tanggal 9, 22, 26, 29, 12, dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.